Sampai kapan kau seperti ini, Ten? Capek saya ngajarin kau kadang-kadang. Teman-teman, tembuskan tap-tap layar dulu yuk. Yang belum absen love orange, silakan absen love orange dulu ya. Saya minta maaf kemarin yang nunggu saya kenapa nggak live. Banyak yang DM, Bang kenapa nggak live. Saya lagi sakit gigi kemarin teman-teman. Alhamdulillah udah enakan ini ya. Bang kenapa nggak live. Saya sakit gigi. Sekarang udah on fire ini. Silakan Ustadz Nasution mungkin. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Tapi kayaknya dikit-dikit lagi masih ada ya tadi ya. Bekas-bekas sakit giginya yang kemarin, hari ini kayaknya masih ada bekasnya. Oten tadi nggak bisa ngomong. Luar biasa ya. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah indahnya fitratul Islam. Fitrah itu artinya secara bahasa artinya adalah sesuatu yang mendasar, yang pondasi. Walaupun secara hakikat maksudnya fitratul Islam adalah kebersihan, yaitu keselamatan atau keislaman ya sesuai dengan fitrah cara berpikirnya. Jadi apapun yang dibangun keyakinan, contoh misalkan ketika Islam itu disuruh menyembah Tuhan pencipta langit yang bumi yang tidak sama dengan makhluknya, pasti sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa coba? Kalau seandainya ada Tuhan sama seperti kita keluar dari perut manusia, maka tidak mungkin sesuai dengan fitrah. Kenapa? Karena dia manusia, saya manusia. Dia pernah dikandung, saya pernah. Dia butuh oksigen. Terus di mana bedanya saya dengan dia? Nah, Islam itu mengajarkan fitrah tadi itu. Makanya kalau kita lihat dialognya tadi yang luar biasa Bang Iqbal dengan teman kita yang Kristen tadi itu, betul-betul nggak nyambung, nggak sesuai dengan fitrahnya. Benar apa yang dikatakan Paulus, mereka itu bisa jadi botol karena Kristus. Nah, kita lihat, kita dipertontonkan dialog. Bahkan bahasa Indonesia yang begitu mudah disampaikan Bang Iqbal sendiri nggak bisa ditangkap dengan benar dengan saudara kita tadi itu. Padahal yang ditanya jelas. Di menurut Markus, Yesus jam 9 sudah disalib. Adapun menurut Yohanes, jam 12 masih dalam persidangan. Lantas siapa yang disalib di pukul 9 itu? Jangan-jangan Yesus memiliki dua tubuh, atau ada Yesus lain. Betul. Atau sebenarnya ada salah satu yang nggak benar, atau dua-duanya nggak benar. kan begitu secara logika sederhana sebenarnya. Tapi begitu ya gamblangnya Bang Iqbal membuat bahasa Indonesia yang mudah dipahami, tapi nggak mampu ditangkap. Itulah ketika kita sudah ya terdoktrin keluar dari fitrah itu untuk menyembah ciptanya Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau kita membaca seluruh complete Bible, jelas sekali narasi yang diterangkan oleh Bible sendiri. Walaupun kalau dilihat siapa yang menulis Bible itu nanti akan terjadi perdebatan yang luar biasa sengit. Tetapi dari seluruh narasinya itu, walaupun kita nggak yakin ya bahwasanya itu kitab suci, tetapi secara keseluruhan masih bisa kita lihat ternyata Yesus itu digambarkan bukan seorang Tuhan oleh para peneliti-penelitinya. Ya, termasuk penelitian dari Markus, Yohanes, ya misalkan Matius dan lain sebagainya. Seluruh narasi yang dari hasil penelitian para penulis-penulis ini menggambarkan bahwasanya Yesus itu hanyalah seorang nabi dan utusan. Tapi di mana misleadingnya itu kita nggak tahu. Kok bisa berubah yang tadinya hanya sebagai nabi dan utusan, tiba-tiba berubah. Ini kan perlu teman-teman, narasi-narasi yang ada dalam Bible menunjukkan dia adalah utusan. Segala firman yang telah kusampaikan kepada mereka. Aku tidak bisa berbuat dari diriku sendiri, melainkan apa yang dikehendaki Bapa. Aku hanya diutus agar mereka percaya bahwasanya aku datang daripadamu. Seluruh narasi Yesus di dalam Bible itu, yang hasil penelitian itu menunjukkan bahwasanya Yesus itu hanya utusan saja, tidak sampai ke derajat Tuhan. Apalagi dibantu dengan, ya kalau teman-teman Kristen itu mungkin agak sedikit jujur lah.
kalau seandainya mereka melihat bagaimana Al-Quran menggambarkan Isa alaihissalam, sangat mirip dengan apa yang dijelaskan Yesus tentang dirinya. Contoh misalkan ketika Yesus mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam Bible, bahwasanya aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, narasi yang sama Allah sebutkan dalam Quran bahwasanya Yesus itu atau Isa alaihissalam adalah utusan rusulan li Bani Israel. Dia hanya utusan kepada Bani Israel. Sangat sinkron. Tetapi ya memang ada yang menjadikan mereka agak sedikit confused ya mungkin ya. Misalkan karena kelahiran Yesus yang ajaib atau Isa alaihissalam yang ajaib, yang hampir seluruh kelahiran itu dimulai dari hasil senggama. Adapun Isa alaihissalam dilahirkan tanpa ayah. Tetapi Allah sudah membantahnya Al-Quran bahwasanya itu tidak lebih tidak kurang, Allah hendak menunjukkan kepada kita Allah itu maha mampu menciptakan manusia yang tanpa ayah, tanpa ibu seperti Adam alaihissalam, atau tanpa ayah seperti Isa alaihissalam. Ya, Allah maha mampu. Makanya Allah menggambarkan di Al-Quran, inna masala Isa indallahi kama masali Adam. Isa itu sebenarnya hanyalah seperti Adam, khalaqahu min turab summa yakul lahu kun fayakun. Allah cukup mengatakan yakun, maka terjadilah Adam, terjadilah Isa alaihissalam. Mudah-mudahan supaya tidak terlalu panjang, silakan yang lain. Barakallahu fikum. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Masya Allah. Makasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Nasution. Dr. Adi. Waalaikumsalam Dr. Adi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, sama halnya ketika mengatakan Bible adalah kitab suci, saya juga akan mengatakan ini adalah bakso. Apa itu? Bakso lah. Bukan lah, campur itu. Nah, terima nggak ini saya katakan bakso? Terima Nggak terima, ya nggak Ya, nggak terima. terima karena bukan bakso, yang bakso yang ini. Gitu loh. Paham nggak analoginya Bang Iqbal? Paham kan? Ya paham. Iya, kalau bukan kitab suci jangan dikatakan kitab suci, berbahaya. Betul. Lanjut. Betul. Ya teman-teman, sangat luar biasa sekali tadi yang disampaikan oleh Ustaz Nasution dan Mardian saya. Begitu pula dengan analoginya. Tapi sayangnya teman-teman Kristen ini hanya segelintir yang bisa memahami apa yang kita sampaikan terkait masalah kebenaran ini tadi. Karena sudah terbalut dogma dan doktrin. Mereka itu sebelum berlogika, mereka itu beriman dulu. Jadi bukan akal dulu baru beriman, tapi iman dulu baru berakal. Nah itu berat itu. Berat. Walaupun kita jelaskan serinci apapun, kita sampaikan, kita buatkan analogi, kita, wah berat. Itu Kristen. Ya. Ini berat saudara-saudara, betul itu. Ya, silakan naik Kristen-Kristen yang merasa memiliki kemampuan untuk membantah judul yang saya buat dan Bang Ardi ini. Bible dipaksa suci. Bible itu kitab biasa, itu sama aja kayak jurnal itu, tapi lebih baik jurnal saya rasa. Naik aja lah daripada typing-typing di bawah, kan nggak karuan. Naik Dinda. Ayo Dinda, naik Dinda. Ya, ikhwan fillah yang ada di bawah, dibantu tap-tap layar agar komal kita tetap kokoh, dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, silahkan di follow dulu teman-teman ya. Ya, Ginting, selamat siang Ginting. Ya, siap Bang. Ya, Islam Kristen saudara. Kristen Bang. Kristen Protestan Katolik. Protestan Bang. Protestan, silakan mau bertanya atau menanggapi judul saya, Bible dipaksa suci, silakan saudara. Apa dalilnya Bang dipaksa suci Bang? Iya, jelas. Menurut kaidah keilmuan, berdasarkan perspektif umum juga, kitab suci itu adalah wahyu Tuhan atau firman Tuhan yang dibukukan. Maka isi daripada kitab suci itu harus 100% firman Tuhan dia. Harus datangnya dari Tuhan. Haruslah informasi yang datangnya dari Tuhan. Nah sekarang kita kaji, apakah Bible ini memenuhi syarat jika kitab suci dikatakan seperti yang tadi saya sebutkan, firman yang dibukukan itu. Sesuai nggak Bible ini? Kalau Bible itu sepengetahuan saya itu bagian dari sejarah itu Bang. Bagian dari sejarah. Sejarah itu Iya. datangnya dari Tuhan atau dari pikiran manusia? Sejarah itu menyangkut sejarah
bangsa Israel, Bang. Bukan isi sejarahnya yang saya tanyakan. Bukan Betul. isi daripada sejarahnya. Yang saya tanyakan, apakah sejarah yang tertulis di dalam Bible itu adalah informasi sejarah yang datangnya dari Tuhan atau informasi sejarah yang datangnya dari mulut ke mulut berdasarkan gosip yang beredar pada masyarakat, seperti menurut anggapan saya, menurut anggapan orang, menurut saya, menurut dia, atau menurut Tuhan? Kalau kita lihat sejarahnya, kalau Taurat itu sejarah yang dituliskan oleh Nabi Musa, seperti itu kan? Semua dituliskan Musa itu. Kalau Taurat ada 4 kitab itu dituliskan oleh Nabi Musa itu, Bang. Jadi Apa itu saja? yang dialami kejadian yang dialami Nabi Musa yang dituliskan, Bang. Jadi dialami Musa begitu. Saya rasa saya nggak jelaskan pun Abang kan sudah tahu. Iya, iya, makanya saya uji, benar nggak kira-kira ini dituliskan oleh Musa? Benar nggak? Iya, itulah dia. Yakin? Seperti, Yakin ini dituliskan oleh Musa? Betul? Yang saya baca memang begitu, Bang. Seperti hukum Taurat. Anda yakin tidak bahwa kitab itu Taurat itu dituliskan oleh Musa? Betul tidak itu? Kalau menurut sejarahnya memang dituliskan oleh Musa, Bang. Anda percaya tidak? Percaya. Sudah membaca diksi-diksi yang tertulis di dalamnya, sudah? Nggak membaca semua, tapi itulah yang diriwayatkan, yang pernah saya dengar gitu. Ya, itu yang Anda dengar, tapi pernah baca tidak? Baca sebagian, nggak semua. Kalau saya bisa buktikan bahwa yang menuliskan bukan Musa, bagaimana kira-kira? Berarti apa yang Anda imani selama ini gagal begitu kan? Dan sebagian bukan semua Musa, Bang. Yang sebagian. Iya, yang saya tanya, kitab apa saja yang dituliskan oleh Musa? Apakah Kejadian, Bilangan, Keluaran itu dituliskan oleh Musa? Berapa kitab yang dituliskan oleh Musa, lalu kitab apa saja? Coba silakan. Kejadian, Keluaran, Imamat, dan satu lagi apa itu ya, lupa saya. Bilangan. Imamat. Apalagi Kejadian. Nah, itulah dia, Bang. Oke. Ntar ya, saya kasih ini Anda baca, saudara. Iya. Di mana itu, Bang? Di Keluaran. Di Keluaran. Tar, saya baca. Nih, Anda baca dulu. Bentar sambil di face 1 ya, biar jelas ya. Iya, di ulangan 34 nomor 5 sampai 7. Iya. Ya, Anda baca ini. Iya. Kita uji teman-teman ya, apakah betul ini Musa yang menuliskan kitab Ulangan ini? Silakan. Ya, boleh saya bacakan, Bang? Ini baca di layar saya. Ya, Ulangan 34. Ya, silakan. Ayat 45. Musa adalah Taurat. Taurat terdiri dari 5 kitab pertama dalam Alkitab Ibrani yang juga dikenal sebagai Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen. Kitab-kitab tersebut adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, Bang. Iya, berarti Ulangan yang menuliskan adalah Musa, betul?
Ya kalau di sini iya bang. Iya, menurut pengalaman Anda, Ulangan 34 nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 yang nulis Musa, betul? Kalau menurut Alkitab ya ini ya yang menuliskan. Iya, itu kan bukan, itu menurutmu. Menurutmu. Kalau menurut Bible tidak. Oke, sekarang saya tanya, ini saya bacakan ya. Ya. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, ya. Dan tidak ada orang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Kira-kira orang mati bisa tidak menuliskan kematiannya? Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab. Bisa tidak Musa yang menuliskan kitab Ulangan menuliskan kematiannya? Menurutmu, coba pakai akal. Pakai akal. Ya, silakan. Ya, berpikir. Baca Ulangan 34, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Baca, silakan. Ulangan berapa tadi bang? Ulangan pasal 34. Yang nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Ini sejarah kematian Musa. Saya mau tanya Anda, ini siapa yang tulis? Itu Musa yang nulis bang. Ya, Musa. Biar aja Bang Redi. Aku mau lihat, benar gak kira-kira Torah yang diyakini ini ya, kitab-kitab tanah seperti Torah, Nefim, Ketuvim ini kan kitab orang Yahudi. Inilah akibatnya Kristen ini sudah maling kitab orang, diambil kitab orang lalu diimani sebagai kitabnya sendiri, seolah-olah dia yang punya kitab ya. Nah, makanya Anda bertanggung jawab. Kalau ini benar kitab Anda, maka Anda jelaskan kepada saya, Musa yang menuliskan kitab Ulangan ini Musa yang mana? Jawab. Lalu Musa yang diceritakan mati di sini Musa yang mana? Itu Bang Iqbal nggak ngerti. Ini saya bantuin Bang Ginting. Jadi Musa ketika mati dia hidup lagi, nulis ini, setelah nulis mati lagi gitu loh. Oh, bisa jadi. Ayo, Musa yang mana yang nulis ini? Musa yang membawa bangsa Israel dari tanah Mesir bang ke tanah Kanaan. Iya, itu yang menuliskan ini. Iya. Nah, Musa yang mati ini Musa yang mana? Musa yang membawa bangsa Israel dari Mesir. Yang mati yang menuliskan sama. Ya, sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal lalu matilah Musa. Coba baca ini di layar saya. Ayat 5 itu baca. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia. Dia ini siapa? Musa di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Ini Musa sendiri yang menuliskan ini waktu dia mati ini. Berat. Sebelum Musa mati sudah menuliskan ini. Berat, saudara. Kalau mengenai kematiannya bukan dia yang menuliskan bang. Oh, tadi bilang loh, nggak boleh. Anda loh kok sebagian? Mana ada tadi Anda bilang? Anda nggak bilang sebagian. Maka siapa yang menuliskan? Siapa yang menuliskan? Kan saya bilang tadi bukan kitab yang sempurna. Saya bilang saya kan sudah mengatakan. Wah, mana ada? Tadi Anda bilang Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat, semua Anda bilang yang menuliskan itu adalah Musa, 5 kitab. Iya, sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal. Oh, jadi sebelum dia meninggal dia sudah nuliskan ini?
Ya sebelum dia meninggal itu kejadian yang terjadi sebelum dia meninggal dialah yang menuliskan. Kalau dia sudah meninggal, bagaimana manusia meninggal bisa menulis? Lah, maka dari itu saya bertanya, bagaimana bisa orang mati menulis? Iya, Itu yang berarti sesudah dia meninggal di Bedpor itu, bukan dia yang menulis, itu dilanjutkan oleh saudaranya Harun. Siapa namanya? Harun. Kenapa, Bang? Iya, di mana tertulis bahwa Harun yang menulis ini? Silakan, tunjukkan. Di mana buktinya? Karena begini, secara logikanya. Data, bukan logika. Aku ndak mau dengar congor. Sorry kumit ya. Aku ndak mau logika, aku ndak mau congor. Yang saya minta data. Di awal tadi Anda dengan PD-nya mengatakan bahwa yang menuliskan kitab ulangan ini adalah Musa. Saya tanya, semua? Ya, semua Anda bilang. 5 kitab itu dituliskan oleh Musa. Setelah saya tunjukkan dalil, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Masa ada orang mati menuliskan kematiannya? Lalu Anda katakan yang menuliskan saudara Musa yang bernama Harun. Buktikan kalau ini yang menuliskan adalah Harun. Silakan. Pakai data Dinda ya. Silakan Dinda, dibuka mute-nya Dinda. Tadi pede. Tadi keras. Dibuka mute-nya Dinda. Dibuka mute. Minta data. Kakanda minta data Kakanda. Silakan. Buktikan kepada saya bahwa yang menuliskan ini benar Musa. Jangan-jangan lain Musa ini ya. Tadi kau bilang Harun. Sejak kapan Harun menuliskan kitab Taurat? Sejak kapan? Buktikan. Ayo. Ya, Ihwan Villa yang ada di bawah dibantu tap-tap layar 1200 mata memandang, tolong tap-tap layar teman-teman, bisa tembus 500k tap-tap layar kita nih agar komal kita kokoh. Dibantu share dan posting ulang. Buat yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, silahkan di follow dulu akun saya kata Bebel 03, karena insya Allah ini akun rutin kita live setiap harinya, akun Bang Ardiansah, Bang Dewa, Boslas dan Ustadz Nasution. Silahkan di follow teman-teman ya. Ginting, buka mute Dinda, buka. Aduh, karis teng ini. Ayo, ada Kristen yang mau bantu si Ginting ini nggak? Udah pingsan dia ini. Halo, Indra Singkuan, selamat siang. Indra Singkuan, selamat siang, saudara. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, saudaraku. Bukan Ustadz saya, cuma Ustadz Nasution di sini sama Ustadz Ardiansah. Saya bukan. Hanya sebagai penyimak aja Pak Ustaz. Oh siap, Senang siap aja Bang Indra. melihatnya. Siap. Oke Bang Indra, izin. Pak Ustaz. Enggak aman. Izin saya turunkan Bang Indra, kita kasih slot buat Kristen buat bantu si Ginting ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, saya lagi on fire nih Tan. Ayo. Kau mau berdebat soal apapun saya ladenin. Ayo. Dari kemarin saya buka komal oten-oten yang naik, ngelem semua. Masa hari ini masih ngelem juga? Ayo, Kristen yang jagoan, apologet Kristen, silakan naik ke atas, saudara. Bang Iqbal ini juga agak salah. Kenapa? Jangankan orang mati menulis sesuatu, orang mati aja ngubur orang mati bisa kok.
Oh iya betul ya. Orang mati mengubur orang mati. Iya betul betul betul. Sudah belum, Ginting? Iya, saya tanya abang, udah boleh saya terangkan, saya bilang abang diam aja. Jadi gimana? Loh, kau dari tadi ngomong sama siapa? Aku dari tadi belum dengar kau bicara kok. Bicara? Apa memang nggak ada suaranya? Ya nggak ada suaramu dari tadi. Makanya aku bilang buka mute. Kalau orang ngomong itu didengarkan, makanya jangan botol. Kalau aku bilang buka mute, buka mute. Saya sudah bilang tadi, ulangan 34 ayat 5 sampai 12. Ntar ya, saya bacakan ya bang. Terutama ayat 5 yang menyatakan bahwa Musa meninggal di tanah Moab, dan ayat 10 yang memuji Musa sebagai nabi yang luar biasa. Bagian ini kemungkinan besar ditulis oleh orang lain. Kemungkinan Yosua setelah kematian Musa. Tadi bilangnya Harun. Loh, tadi bilangmu Harun. Tadi katanya Harun. Oh iya, silap saya bang. Yosua rupanya saudaranya. Oh, Yosua yang mana? Yosua yang mana ini? Yosua pengganti Harun. Yosua Hamasiah. Bukan bang, itu lain lagi. Oh, lah terus Yosua yang mana? Yosua sebagai hakim-hakim. Hah? Tahu dari mana? Sebagai hakim. Siapa yang ngajarin kau? Mana datanya, tunjukkan, coba aku lihat. Ya, di sini itu yang diterangkan, Bang. Di sini di mana? AI, ya. ChatGPT, ChatGPT. Ulangan 34 ayat 5 sampai 12. ChatGPT. Itu nanti yang kalau diterangkan. Nanti kalau kau buktikan yang nulis bukan Yesua itu nanti beda lagi. Nanti kalau saya bisa buktikan bahwa yang nulis bukan si Yosua itu nanti beda lagi, nanti lain lagi. Bentar, Bang, bentar kayak gitu, Bang. Ah ya, cari dulu ya, cari. Tadi dia bilang teman-temannya Musa yang menulis. Begitu dibuktikan bukan Musa, dia bilang Harun. Habis Harun baru dia bilang lagi Yesua. Dia bilang yang mana ini? Gak jelas ini kitab suci. Iya, Bang, Yosua, Bang. Itu Yosua yang apanya, Bang? Yang pengangkatan Yosua. Jadi dialah yang meneruskan sesudah sebagai hakim-hakim di bangsa Israel, Bang. Ya, BJ, minta naik apa, BJ? Ini dari sudut apanya nih yang dipaksa sucinya nih? Hah? Apa nih? Jelasin dulu dong, dari sudut apa dipaksa sucinya? Jelaskan sama saya kenapa Bible dikatakan suci itu dulu. Silakan. Enggak. Perasaan saya nggak pernah bilang Bible suci. Oh, berarti Bible bukan kitab suci, bukan? Kitab ajaran. Oh, bukan kitab suci Bible, bukan kitab suci lain. Firman Tuhan. Kitab suci bukan? Ya, terserah kalau mau kalau oh, jangan terserah. Ente yang nganggap itu suci. Ya, ente BJ, saya tanya Anda, Bible kitab suci bukan? Bible. Kita nggak menganggap kitab suci. Oh, berarti bukan Firman kitab Tuhan. suci. Berarti bukan kitab Tuhan. suci. Bukan. Firman Tuhan. Yang mana yang firman Tuhan? Yang mana firman Ya, Tuhan? oke lah. Aneh ikutin logika ente. Ente bilang kitab yang mana ya? kitab suci. Oh, aku nggak bilang kitab suci. Makanya aku tanya, kalau bukan kitab suci katakan bukan. Semuanya. Yohanes berapa? Yohanes yang itu Kejadian 1 sampai pada saat Musa ditanya siapa, dia ngomong kan aku adalah aku. Nah, itu firmannya. Wes Itu. ngarang. Sekarang gini deh, Ani tanya dulu deh, data sama akal budi duluan mana? Coba jawab. Data sama akal budi duluan mana? Ya, sebentar ya, gantian Dinda ya, sabar Dinda. Bentar, mute dulu ya. Iya, nggak apa-apa, bentar. Ya, bentar. Ya, Ginting, udah belum Ginting? Tapi udah saya bilang tadi, Bang, apalagi ya penggantinya ya yang kira-kira yang menyelesaikan undangan, main off-offan doang. Ini aneh orang awam nih, apalagi apologi ntar yang naik. Astagfirullahaladzim. Sabar BJ.
Nanti kalau ku tanya kau macet nanti nggak bisa jawab pasti itu saya jamin. Lah, ya jam macet lah. Pertanyaan aneh belum dijawab. Loh, bertanya apa? Duluan mana akal budi sama data? Terserahmu yang mana lah, suka-sukamu. Oh ya udah, iya. Kalau terserah ya udah. Ya terserah. Sebentar aku selesaikan sama Ginting dulu. Bentar, baru gantian kita nanti ya. Ya Ginting, apa Ginting? Ya udah saya bilang tadi yang menyelesaikan kita ulangan itu ini kemungkinan ya karena dia yang melanjutkan sesudah Yosua itu kan dia yang melanjutkan sesudah Harun itu kan dia yang melanjutkan. Jadi Yosua lah yang menyelesaikan kitab ulangan itu, Bang. Oh, tadi katanya Harun, salah bukan Harun. Iya kan memang dia bukan dia yang diperkirakan menyelesaikan kitab. Nah, tadi kan Anda bilang Harun, berarti sekarang bukan Harun lagi, berubah. Iya, sesudah saya baca faktanya kira-kira begitulah, Bang. Loh, enggak, berarti Anda akui dulu salah tadi Anda sembarangan ngomong itu pertama salah, Musa. Saya salah. Iya, saya salah dalam hal ini. Iya, saya berarti Anda bilang tadi pertama Musa terus itu Harun itu salah. Kalau Harunnya itu nggak ada diperkirakan itu nggak ada menulis, yang ada itu melanjutkan itu sesudah Musa sudah meninggal itu. Berarti Anda salah. Iya, saya akui, saya bilang. Mantap. Ini baru gentle karena dia sok tahu. Ini baru gentleman karena dia sudah ngaku salah. Itu dong. Kalau Kristen yang lain mana mau sampai meninggal dia pertahankan itu. Ya kan memang kenyataannya begitu, Bang. Jadi ngapain saya bilang saya benar kalau saya memang silap. Memang kurang teliti saya tadi. Oke. Sebentar. Ustadz Nasution monitor, Bang Ardi monitor. Nah, gantian dulu sama sahabat-sahabat saya ya. Ya, Bang Ardi monitor, Bang. Iya. Ya, Gimana? Monitor. Ya, ini BJ ini keras kayaknya Bang Ardi. Silakan diuji kan. Oh, BJ. Gimana BJ? Ya, silakan BJ. BJ buka mute-nya Dinda, silakan buka mute. Gimana Dinda? Gimana, Dek? Dinda Dek BJ, buka mute. Oh, enggak mau buka mute. Buka mute dulu Dinda. Gimana, Dek? Alhamdulillah udah sampai. Gimana, Dek? Alhamdulillah. Silakan Dek BJ atau Jack atau Luis. Silakan Luis. Buka mute dari tadi Luis ini naik. Apa kira-kira mau disampaikan Luis? Ya, halo. Iya. Oh, itu si BJ. Oh, siang Luis. Jack selamat siang. Akal budi duluan mana? Silakan. Bentar Luis ya, gantian Luis ya, bentar ya. Ya, tuh. Bang Ardi, data sama akal budi duluan mana? Akal budi duluan mana? Gimana? Data sama akal budi duluan mana? Menurut siapa? Menurut Anda atau menurut saya? Menurut siapa aja. Menurut ente kalau ente merasa. Oh iya kan kalau kan nanya nih, berarti aneh nanya ke ente lah. Menurut ente lah. Menurut saya berarti kan? Iya. Data sama akal budi duluan mana? Iya. Nah, kita sepakat dulu ya. Data itu apa? Akal budi itu apa? Sepakat dulu kita. Apa itu data? Silakan. Ya. Data, kumpulan informasi yang ditulis. Akal budi, akal yang diberikan oleh Tuhan pada manusia untuk kita pakai di dalam berkomunikasi, dalam apa itu akal budi. Oke, udah jelas. Oke, baik. Nah, sekarang saya tanya, mana duluan? Ya data dulu. Hah? Data dulu. Ya, begitu tuh. Begini mau ngajak debat ya. Kalau buat saya sih salah, cuman nggak apa-apa. Ya udahlah. Ya salahkan, nggak apa-apa. Salahkan. Data apa dulu. pembantahannya apa? Kalau aneh bantah kan ente percuma, kagak bakalan ente mau ngakuin. Sekarang ayo kita diskusikan, Ente belajar, entah belajar merenung, ya kita diskusikan. Kita diskusikan. Ya kita diskusikan. Loh, cuman bisa gitu. Loh, kabur. Cuman bisa gitu. Ya, Luis, silakan Luis. Ayo. Silakan Luis, saudara Luis, silakan. Saya punya pandangan tersendiri mengenai data dan akal budi, gampang itu. Ayo, silakan. Mau bahas itu? Saya bilang duluan data. Ayo. Luis, monitor Luis, buka mute-nya Luis, dibuka mute-nya saudara. Oh ya. Iya, silakan.
Kalau Data sama akal budi duluan mana itu tadi? Bukan. Gimana? Lain. Mau nanggepin Saya itu? lain. Enggak. Iya. Ayo, apa? Kalau saya mau tanyakan di Muslim, apakah iman duluan atau akal? Itu pertanyaan yang gitu, bukan data akal budi. Iman atau gitu. akal? Nah, Apakah ya, iman gimana? apakah iman duluan atau akal duluan begitu ya? Ya. Ya, akal dulu. Nah, ya. Kalau Anda? Kalau di Kekristenan, Ibrani Silva, ya kalau gimana? Anda alasannya kenapa akal dulu baru iman? Ya, ini saya ingin tahu dulu, kalau Anda akal dulu atau iman dulu? Enggak, kasih alasannya dulu. Loh, Sebab iya, saya jawab. yang fair juga dong. Ya, Ketika kalau Anda saya- bertanya kalau kepada fair, saya, ya yang fair dulu, baru kita jelaskan sama-sama kan begitu kan? Anda menjelaskan, saya menjelaskan kan gitu kan? Ya. Yang fair dong. Kalau saya udah Kalau jawab, kami, akal ya, dulu. Kalau di Islam berarti akal dulu baru imannya. Nah, kalau di Kristen, Ya, finish. Di Kristen iman dulu baru akal. oke, boleh saya uji? Ya kita saling uji lah. Iya, oke, kita saling uji. Anda jelaskan ya nanti ya, oke? Ya. Oke, Ya. baik. Ketika Anda barusan lahir, Anda mengatakan duluan, berarti kan waktu kan itu kan, merujuk pada sebuah waktu dulu itu kan. Duluan mana itu kan waktu berarti, betul nggak? Sepakat nggak? Betul nggak? Iya, ini kan kita bicara dalam kemanusiaan. Iya, ini Dalam hidup waktu kita. kan. Iya, Bukan ini masalah waktu kan. Iya. Duh. Waduh, gimana Bang Iqbal ini? Yang namanya Masalah duluan hidup itu, kita. Nggak kan yang kita namanya iman duluan. dan akal. Oke. Ya. Santai. Duluan ini merujuk kepada sebuah tempat atau merujuk kepada sebuah waktu duluan ini? Masa bicara iman dan akal merujuk kepada waktu? Gimana Loh, enggak. pikirannya, Bang Ardiansyah? Karena Anda Nggak, masalah mengatakan iman dan akal, duluan masalah mana? kemanusiaan. Loh lah ya, Masalah Anda hidup tadi kan kita manusia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rob. Bang, gini loh Bang. Kalau Anda bertanya duluan mana, apa sih arti duluan itu apa? Definisi duluan itu apa? Duluan berarti waktunya. Nah ya sudah. Ya, waktunya sudah. kan kita berbicara tentang iman dan akal. Kan orang Islam Iya. kan imani Tapi merujuknya imani pada- saja. Selalu Iya, iya. framing Kristen Iya, imani saja, iya. imani saja. Iya, tapi Kalau di merujuknya kepada Islam sebuah itu waktu duluan kan. pena. Gitu kan? Ya, Siapa lah, si Jack ini? Bukan Sabar Siapa Jack, sih sabar Jack Jack. ini? Kalau Sabar di Jack. Islam Ada duluan pena itu dulu. pena. Pena itu Baru Ini kita Jack ini tulis. siapa ini? Udah tau Kristen Jack ini nih, siapa Kristen. Jack Kristen Jack. Ya. Oh Kristen. Kristen atau Manda. Islam? Kristen. Kristen, Bang, Kristen. Ya, si Jack diem dulu. Saya jawab Luis dulu ya. Saya jawab Luis dulu ya. Jawab Jack, Ya. jawab Jack. Jack kan bukan Islam, jadi nggak usah mewakili Islam gitu loh, ya. Tuh. Oke ya, di-mute dulu Jack. Di-mute dulu Jack. Biar gak malu-maluin nanti ya. Oke. Ya, saya nggak malu kok. Iya, saya tahu Anda nggak Saya punya nggak malu. malu, Santai saya aja, biasa santai aja. aja. Iya, betul, Santai betul. aja. Anda nggak punya urat malu. Santai, Iya. tenang dulu ya. Islam itu duluannya Iya, tenang dulu Jack. pena. Jack diem dulu Jack. Ditulis. Nanti daripada Jack saya Kemudian pena mengatakan Cuk, ngomong terus ya. Diem dulu kau, saya mute. Diem. hadisnya ada. Kau saya mute kau. Diem dulu. Sabar Jack, sabar gantian Jack, gantian. Ada gilirannya nanti, nggak apa-apa. Kau mau bantah, mau bilang apapun terserah. Tapi gantian Jack, gantian ya. Jangan kayak anak-anak lah. Nah, lanjut silakan Bang Ardi sama Luis. Oke Luis, Anda mengatakan duluan mana? Saya mengatakan duluan akal, Anda mengatakan duluan iman. Oke, pertanyaan saya adalah, kita uji sekarang ya. Pertanyaan saya adalah, ketika Anda lahir ke dunia ini, misal pada usia 1 tahun ya, 1 tahun. Apa yang Anda ketahui usia 1 tahun? Nggak ada lah. Belum Nggak ada. berpersiapan. Oke. Ya. Nggak ada yang ketahui. Usia 2 tahun? 2 tahun belum. Namanya bayi. Belum tahu apa-apa 2 tahun. Ya paling bicara sedikit-sedikit. Belum tahu nenen. Nenen tahu nggak nenen? Ya nete lah. Biasa Nete. kita Berarti sudah belum tahu nete. Usia 2 tahun belum Ya, tahu nete. Dari bayi juga bisa nete, Bang. Oke. Pertanyaan saya, usia berapa Anda tahu adanya Tuhan? Tuhan.
Tuhan. Usia berapa Anda pertama kali? Yang saya tanya pertama kali Anda mengetahui adanya Tuhan, usia berapa? Untuk mengerti Tuhan, dua pengetahuan dari orang tua adanya Tuhan itu kan disampaikan oleh orang tua. Usia berapa? Tapi ya usia ketika kita masih anak-anak kan diketahui, usia berapa? diajarkan orang tua. Usia berapa? Ya mungkin umur 4 tahun, 5 tahun diajarkan. Oke, 5 tahun. Oke. Sekolah minggu. Kita kunci ya. Kita kunci 5 tahun ya. Kita kunci 5 tahun ya. Oke ya. Bang Iqbal dikunci ya 5 tahun Bang Iqbal ya 5 tahun ya. Oke, baik. Berarti usia 5 tahun Anda baru mengenal yang adanya Tuhan, betul? Betul? Kalau dalam kekristenan dua hal itu, Bang. Mengenal Tuhan secara tunggu. Betul nggak? Dan cuman betul atau salah? Tuhan diberitakan oleh orang tua. Tunggu dulu. Betul atau salah? Itu aja. Ya kalau dikenalkan orang tua, masalah Tuhan kan sudah diperkenalkan sejak dari ya anak-anak. Sudah usia berapa? Itu, kan Anda mengatakan 5 tahun tadi. Ya 5 Anda tahun. Kan 5 tahun. Sudah. Ya sudah, gitu loh. 5 tahun dulu. Kita kunci di 5 tahun gitu loh. Paham nggak? Ya. Oke, baik. Di 5 tahun. Berarti usia 5 tahun Anda sudah tahu yang adanya Tuhan. Betul? Usia berapa Anda bisa menjelaskan Tuhan itu apa? Tuhan adalah usia berapa Anda bisa menjelaskan? Kita uji di sini. Ya, ayo. Saya umur bisa menjelaskan Tuhan ketika SMP, Bang. SMP usia berapa? 13 tahun. 13 tahun. Kita kunci Bang Iqbal, usia 13 tahun ya. Ya. Oke. Ketika Anda usia 13 tahun baru bisa menjelaskan adanya Tuhan, Tuhan adalah dan begitu kan, betul kan? Ya. Ya. Oke, baik. Ketika umur 13 tahun Anda baru bisa menjelaskan adanya Tuhan, pertanyaan saya, yang Anda imani ini Tuhan atau bukan? Ayo. Halo? Yang Anda imani ini Tuhan atau bukan? Yang imani adalah Tuhan lah. Tuhan. Baik. Pertanyaan saya, usia berapa Anda baru beriman tentang adanya Tuhan? Kan usia 13 tahun baru bisa menjelaskan Tuhan itu begini dan begitu. Pertanyaan saya, setelah usia 13 tahun Anda beriman kepada Tuhan usia berapa? Waktu saya mulai bertobat, saya beriman. Usia berapa? Ya mungkin kira-kira 20-an tahun. 20 tahun. Kita kunci Bang Iqbal 20 tahun. Oke. Ya. Kita kunci 20 tahun. Oke ya. Sepakat? Ya, saya lagi yang tanyakan. Anda menjelaskan, iya santai ya. 20 tahun. Berarti 20 tahun Anda baru beriman, betul? Iya. Berarti selama 20 tahun ke bawah Anda nggak punya akal. Sepakat? Sepakat? Selama 20 tahun ke bawah, selama 20 tahun santai dulu, santai. Iya, santai dulu ya. Berarti selama 20 tahun ke bawah, sebelum usia 20 tahun, usia misal 19, 18, 17, 15 dan seterusnya ke bawah, berarti di bawah usia 20 tahun Anda tidak punya akal. Sepakat? Sejak dari lahir saya ada pikiran, Bang. Akal itu pikiran, apa itu? Jiwa. ini kan bicara tentang keimanan, iman dan akal. Kau mau ngomong filsafat sama saya, Ten? Bahaya, Ten. Makanya nggak nyampe otakmu sama filsafat sama saya, itu nggak sampai. Nggak bisa kau mengalahkan saya soal filsafat, nggak bisa. Gitu loh. Iman dan akal, jangankan kau. Filo kau bangkitkan untuk lawan filsafat dengan saya berani gitu loh. Untuk membuktikan bahwa akalmu yang berjalan ada Tuhan tidak? Iya, santai dulu. Anda tadi kan mengatakan bahwasanya iman dulu baru akal, betul?
Ya ini kan tentang kepercayaan. Santai ya, Bukan santai tentang santai masuk dulu, kehidupan santai kita, santai pikiran dulu. kita. Udah tantrum ini Makanya gimana? bedakan kita berbicara kan di diskusi ini bicara tentang agama. Santai Tentang santai iman dulu. kepada Tuhan. Santai ya. Bukan masalah. Santai. Ya Masalah santai. kehidupan. Iya santai dulu, santai dulu. Sabar Luis. Sabar dulu ya. Tadi Anda sendiri yang mengakui beriman dulu baru berakal, oke? Beriman dulu baru berakal, itu pengakuan saudara, betul ya Bang Iqbal ya? Bang Iqbal dengar ya? Betul. Teman-teman di bawah dengar ya? Betul. Ya, santai dulu, santai. Iya, keagamaan ini keagamaan. Iya, betul, keagamaan. Santai dulu ya. Kita bicara konteks keagamaan. Iya, keagamaan ya. Oke, santai dulu. Tentang adanya kehidupan kita. Iya, santai dulu Bang. Iya, santai dulu. Santai dulu Bang. Santai dulu Bang, santai ya. Oke, santai ya. Saya ulang ya. Ya. Anda mengatakan beriman dulu baru berakal. Nah, sebentar aku tak salim dulu sama ayahku dulu ya. Oke ya. Hati-hati ya. Iya. Oke ya, lanjut ya. Anda mengatakan beriman dulu baru berakal. Oke. Dalam kehidupan Anda beragama nggak? Dalam kehidupan Anda beragama nggak? Ya, dalam kehidupan beragama lah. Beragama. Berarti konteksnya beragama ini. Oke, konteksnya beragama. Karena dalam kehidupan Anda beragama. Saya tadi tanya kepada Anda, usia berapa Anda mulai beriman dan bertobat? Anda mengatakan, saya bertobat usia 20 tahun. Oke, saya kunci di situ. Berarti kesimpulannya Anda beriman usia 20 tahun itu pernyataan Anda sendiri. Bang Iqbal dengar ya? Dengar ya Bang Iqbal ya? Betul. Usia 20 tahun. Ketika Anda mengatakan beriman dulu baru berakal, berarti kesimpulannya usia 20 tahun Anda beriman. Pertanyaan saya, usia berapa Anda berakal? Orang berakal waktu mulai dilahirkan. Enggak orang punya akal mulai dilahirkan. Wah, makanya kalian ketersesat karena akal. Diajarkan bahwa Allah itu Ya, mulai framing, mulai. Jawab dulu. Kenapa kamu malu? Bukan malu, kita kan makanya jangan bakal cuma dua Bang dalam diskusi. Ya jawab dulu itu, jawab. Kita kan bicara iman dan akal dalam konteks Tuhan, bukan tentang kehidupan kita. Mulainya kita hidup. Makanya dalam berdiskusi Aldi. Loh, lah kehidupanmu beragama nggak? Saya tanya sekarang. Dalam kehidupanmu kau bertuhan atau tidak? Dalam kehidupanmu. Kan tadi pertanyaanmu, saya tahu Tuhan. Jawab pertanyaan saya. Dalam kehidupanmu, kau bertuhan atau tidak? Tadi ketika saya hidup. Kau bertuhan atau tidak? Santai dulu. Sabar. Dalam kehidupanmu, kau bertuhan atau tidak? Tahu enggak apa arti bertuhan? Enggak tahu enggak arti bertuhan? Ayo. Saya bertuhan ketika saya bertuhan. Saya permalukan kau di sini. Iya, santai. Saya ulangi pertanyaan saya. Saya ulangi. Saya bertanya kepada teman saya dulu ya. Saya tanya sama Bang Iqbal. Bang Iqbal, dalam kehidupan Bang Iqbal bertuhan atau tidak? Bertuhan. Simple, nggak ada satu detik jawabnya. Saya tanya Bang Luis, dalam kehidupan Bang Luis bertuhan atau tidak? Macet. Ya macet udah dijawab bertuhan. Jawab. Kan konteks ketuhanan kita bicara ini. Iya, jawab dulu. Makanya saya bertuhan. Baik. Berarti santai. Berarti dalam kehidupan Anda bertuhan, betul? Amin. Pertanyaan saya, ketika Anda bertuhan, Anda mulai beriman, betul? Ya, iman. Usia 20 tahun Anda beriman, betul? Ya, amin. Oke, pertanyaan saya, usia berapa Anda berakal? Ya, sejak dari lahir saya berakal. Oh, berarti akal dulu baru iman. Ini kan kita konteks ketuhanan. Nah, ya bagi kalian ini kan konteks ketuhanan bukan tentang. Makanya diskusi jangan dengan Al-Jum'ah 2 pakai. Ini kan kita bicara tentang ketuhanan, bukan tentang kehidupan. Karena dalam kehidupan kan kita bicara tentang akal duluan. Sejak kita dilahirkan kita punya akal.
Makanya kalau diskusi dengan Anton itu pakai Jumat dua. Ini kan konteks ketuhanan kita bicara tentang iman, tentang Tuhan. Kau saya kulitin. Adanya Tuhan. Habis kau saya kulitin tinggal tulangmu doang. Enggak, bukan ini kan. Habis kalau Jumat dua kau pakai. Habis kau saya kulitin. Bang Iqbal, ini waktunya Bang Iqbal tinggal menggerus tulangnya, Bang. Lanjut, Bang. Oh, lanjut Bang Ardi, lanjut aja Bang Ardi. Bang Ardi lanjut lah. Bang Ardi lanjut lah. Selesaikan. Udah, tinggal Aku tulangnya tidak doang. tahu. Mau digimanain? Nah, Ini saya tinggal takut tulangnya ya. doang. Nah, Mau kamu digimanain? jelaskan. Ini kan kita bicara tentang agama. Kalau di Islam akal dulu baru iman. Makanya walaupun dia aja salah-salah bahwa Tuhan itu ada padahal tidak ada di Allah. Jadi kesimpulannya, walaupun dikatakan jadi al-asab kesimpulannya, gimana, jadi kesimpulannya, bahwa- jadi kesimpulannya, kadang-kadang santai, santai, berakal, santai, baru santai, beriman. santai, Nah, santai. sehingga walaupun Anda tadi Allah mengatakan di awal saya penyesat, bahwasanya, saya penipu, kalian wih, ngomong berakal, terus ya, terima saja. Cuk, ngomong terus. Weh, berhenti Cuk. Weh Cuk, berhenti ngomong. Gantian Cuk. Nah, Santai, konteksnya santai. kita bicara Santai, tentang santai. keagamaan ini. Santai. Percaya adanya Tuhan. Luis, santai. Kan Tadi di konteks bawah, aja nanya Tuhan, tadi kita di bawah, percaya santai beriman Luis. dulu atau berakal. Luis, Adanya tadi Tuhan. Luis dengerin. Tadi di bawah ada yang ngetik dari teman-teman Kristen. Kamu kejebak Luis. Itu pertanyaan itu Ya, dari teman-teman kan Anda asumsi sendiri. kamu berjebak. Ya santai. Bukan menurut saya. Oke, Nah, nggak apa-apa. Enggak, Jadi itu kan bagi kau, asumsi kau. Oke. Alboy. Jadi Saya begini, ketika- Anda mengatakan, dalam konteks dalam kehidupan, dikatakan dalam orang konteks hidup oleh kehidupan, iman. ngomong terus Nah, Cuk. orang benar Ngomong hidup terus, oleh Ji. iman. Nah. Udah gantian, boleh gantian, boleh? Nah, saya lagi ganti. Tadi kan saya bicara. Boleh saya ngomong? Boleh saya Enggak. ngomong? Kalau di Boleh saya gantian orang ngomong hidup- boleh? orang benar hidup Boleh oleh gantian iman. ngomong? Boleh gantian? Boleh? Dari tadi ngomong kok. Oke, saya ngomong ya. Oke ya, saya ngomong nih. Oke. Teman-teman, tadi Luis di awal mengatakan beriman dulu baru berakal. Dicatat teman-teman. Beriman dulu baru berakal. Oke, dicatat. Itu nggak akan pernah lupa. Bang Iqbal juga dengar, teman-teman di bawah juga dengar. Beriman Betul, dulu baru betul. berakal. Nah, kemudian ketika saya bertanya, tapi dia nggak ngerti. Kalau pertanyaan kita kan santai nggak dulu, bicara jangan konteks dipotong dong. ketuhanan. Santai ya, santai. Santai, Santai. Iya, santai. sabar, Santai. Ini kan Iya, kita bicara sabar. konteks ketuhanan. Iya, Sabar. sabar. Kalau dia pakai Jumat dua umat Tumi. Ini kita bicara tentang ketuhanan nih. Bicara tentang iman. Masa baru punya akal umur 20 tahun. Masa umur 20 tahun kau baru berakal, Luis? Kacau kali kau Nah, ini. makanya kan tentang kehidupan itu. Kita hidup itu mulai kita hidup sudah ada akal kita. Ini kan kita konteks Iya, ketuhanan gantian yang ya. kita bicarakan nih. Iya gantian, ngomongnya gantian ya, boleh nggak? Boleh nggak gantian? Oke ya. Jadi gini, konteksnya ini adalah ketuhanan. Pertanyaan saya, tadi ketika saya bertanya kepada Anda, selama kehidupan Anda bertuhan atau tidak? Anda menjawab bertuhan. Selesai. Berarti selama kehidupan Anda bertuhan. Oke, saya ikutin. Ya kan saya jawab tadi. Santai, iya santai. Santai. Kehidupan dari bayi. Iya, santai dulu ya. Tadi Santai kan kau ya. bertanya dari bayi. Iya, sabar. Saya Sabar diikuti dulu orang dong. tua saya bertuhan, adanya Cuk, Tuhan. surupan, Cuk. Iya. Santai dulu, Bukan Bang. serupan. Makanya kalau diskusi jangan Jumat dua dipakai. Loh. Sabar. Ya sebentar dulu. Makanya Santai dulu, Bang. diuji. Kita bicara konteks, jangan larikan dari konteks. Santai dulu, Bang. Santai dulu, Bang. Santai dulu, Bang. Santai ya. Sabar ya. Oke. Bisa ya, sabar ya. Santai ya. Oke. Ternyata dia tadi mengatakan bahwasanya beriman dulu baru berakal. Saya tanya kepada dia, usia berapa Anda beriman kepada Tuhan? Usia berapa Anda mengenal Tuhan? Tadi dia menjawab, dia tahu Tuhan itu usia 5 tahun. Terus saya tanya lagi, usia berapa Anda bisa menjelaskan, usia berapa Anda bisa beriman kepada Tuhan? Dia menjawab, usia 20 tahun. Oke, baik, saya ikutin. Pertanyaan saya, Bang Luis, ketika Anda usia 20 tahun baru beriman, pertanyaan saya, Anda berakal usia berapa? Orang Jawab. berakal
Bang, digunakan Usia berapa? akalnya ketika itu berfungsi akal itu anak bayi. Orang kok pisahkan Usia akal berapa? dengan Saya tanya pikiran? usia berapa? Enggak, Usia akal berapa? itu apa? Saya tanya Usia berapa? Usia berapa? Akal Usia itu berapa? apa? Lari-lari nih. Lari. Kita bukan lari. Kalau konteksnya kita bicara tentang Macet ketuhanan, kau Luis. bukan, makanya kalian Iya, sesat, iya, karena iya, akal iya, kalian pakai iya, bukan iya, iman. iya. Ah, makanya Ya sudah, selalu sudah. katakan Sekarang kepada usia umat berapa? Kristen, Usia berimani berapa? saja, Santai, imani santai, saja. santai dulu ya, santai ya. Anda sudah Nah, menjawab pertanyaan saya Nah, kita tes ketika saja saya gini. bertanya Jangan- kepada jangan Anda, judul kau, usia kita berapa tes Anda bagaimana beriman? kitab suci. Anda Nah, sudah kita tes menjawab saja, sudah usia itu balik-balik 20 itu tahun saja. Anda beriman. Nah, Oke. kau sudah balik-balik, Santai, kita tes santai. saja, kita Santai. debat. Santai, santai, Ya, santai, mana santai ya. kitab suci yang benar, Santai, mana santai, kitab santai suci dulu, yang benar. santai. Kita Jangan tes lari-lari, saja. jangan lari-lari. Santai. Jangan lari Enggak, dulu. judul Jangan lari saja dulu, kita santai, tes. santai, santai. Santai ya, Judul saya ya. saja kita tes. Santai, santai, Udah, santai. Penakut Ya, Luis, santai, penakut santai. Luis, mau kabur Luis, Santai penakut. ya, santai ya. Nah, itu kan sudah tidak ketemu. Iya santai Satu dulu, iman santai baru dulu, akal, satu santai, akal santai, baru iman. sabar, Ya sabar, sudah, kesimpulannya sabar, begitu. sabar dulu, sabar ya, oke Nah, ya. kita tes dulu ini judul. Sabar, Yang santai, mana kitab santai. suci. Anda sudah Nah, kita menjawab tes yang mana tadi kitab suci usia sebenarnya. 20 tahun Al-Quran atau Anda mulai Nah, beriman. nah, sudah Nah, balik-balik pertanyaan aja saya, ketika usia 20 tahun Anda beriman, usia berapa? Saya tanya usia ya, usia berapa Anda berakal? Usia berapa? Ya, kita kan sejak dilahirkan berakal. Kalau tidak ada Usia akal, kan berapa? nggak bisa hidup. Usia. Saya sejak tanya usia. dilahirkan. Nggak, sejak Usia. dilahirkan. Usia Sejak berapa? Dilahirkan. Sejak dilahirkan. Usia 0 tahun. Ya, Oke. orang punya akal. Duluan mana 0 tahun dengan 20 tahun? Duluan mana? Ya 0 tahun. Oke, duluan mana berarti? Kalau 0 tahun sudah berakal, 20 tahun baru beriman, duluan mana? Akal atau iman? Ini kan saya bicara konteks ini. Nah, kita bicara konteks. Ini kan bicara konteks ketuhanan. Makanya diskusi jangan pakai al-jumah 2. Ini kan bicara kemanusiaan itu. Makanya diskusi jangan al-jumah 2 ini kan saya tadi sudah batasi konteksnya. Bicara ketuhanan. Enggak. Memang ketawa al-jumah 2 ketawa ke umat buminya. Enggak. Ini kan bicara konteksnya tentang Tuhan, agama. Awak makin ketawa, Nah, kan kita Brus, bicara ketawa, agama, Brus. ya, konteksnya. Gaple. Salah Enggak, kutluk, gaplek, kutluk. kalian sah. Dah Ada Bang kan Iqbal aja lah, yang kayak gini. Udah Bang, Nah, kan tinggal sudah tulang aja batasi Bang ini tadi Bang. bicara ketuhanan. Entah Bang Iqbal mau giling tulangnya, mau buang tulangnya terserah. Silakan Bang. Enggak, Ya, enggak, Luis, umat Tuhan. Luis mau bicara apa? Kitab suci. Ya, kita tes. Tadi kau Ya, banyak Abang gedein aja Bang, Ya. gedein Bang. Gedein Bang, Ya. gedein diri sendiri Bang. Ya. Ya Luis. Apa Dinda? Ada apa Dinda? Silakan Dinda. Ya, saya tes. Kita tes ajaran yang mana kitab suci. Ngomong Mau tahu aja nggak, salah. Ngomong aja salah. Ajaran yang mana kitab suci katanya? Iya Gini, kan Luis. ajarannya kan kitab Ya, suci. ya, Bukan dari Luis. ajarannya, Bang. Iya, betul, Kan betul. logikanya begitu. Iya, sebelum Dikatakan kita masuk kitab suci dilihat dari ajarannya. sabar. Sebelum kita masuk ke ranah pembahasan kitab suci, ya, saya mau tanya dulu, kau tahu nggak arti kitab suci itu apa? Jangan-jangan kau nggak tahu. Kitab suci adalah kumpulan kitab-kitab yang diwahyukan, yang disampaikan oleh para nabi. Kalau dalam Kristen itu, Bang, tidak pernah kitab suci diturunkan dari surga. Maka di dua wahyu dikatakan dituliskanlah. Makanya dalam kitab ke Alkitab itu Bible, Bang, 1500 tahun lamanya kitab suci ditulis dan dituliskan oleh kurang lebih daripada 50 orang yang menuliskan kitab suci itu. Ya, Beda jadi di Al-Quran, Bang. Iya, Al-Quran sebentar. diturunkan. Tapi Mana kenapa ada? pertanyaan Sabar. saya, kenapa di sekarang Sabar. dibukukan di Iya, Alkitab, sabar. di Al-Quran? Sabar. Ada enggak dalam Al-Quran iya. dikatakan tuliskanlah? Iya, sabar. kan Sabar. diturunkan. Iya. Oke, Ya, baik. Jadi kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan, betul? Ya. Nah, Bible ini 100% di kitab suci atau tidak? Yang mana, Bang? Bible. Semua Bible. Ya, semua. Bible. Dalam Bible, Bang, ada perjanjian lama itu pada umumnya dalam perjalanan kitab sejarah tentang bangsa Israel. Dan Iya. hukuman dalam Bible, Bang, bagi Tuhan kami ada keadilan dan ada apa? Kasih. Iya, yang saya tanyakan, Bible ini 100% kitab suci atau tidak atau bukan? Bible ini 100% wahyu Tuhan yang dituliskan
100% wahyu Tuhan yang dibukukan atau tidak? Tidak ada kitab sejarah. Oh, berarti tidak suci? Nah, itu kan kesimpulan kau, kitab Loh. suci itu sebenarnya yang mana? Loh, tadi kan kau Kalau bilang ada- kitab suci. Nggak tahu Sebentar nggak loh, kitab suci? sabar. Kitab suci orang Sabar, Kristen. sabar dulu, sabar Nggak, dulu. kitab suci orang Kristen Sabar, apa, sabar. Bibel? Kitab Sabar, suci sabar. orang Hindu apa, Dinda, beda? Dinda. Kitab- Dinda. Sebentar dulu, Dinda. Tadi kau bilang kitab suci adalah wahyu Tuhan atau firman Tuhan yang dituliskan, yang dibukukan, betul? Amin, amin. Nah, Bible ini wahyu Tuhan yang dituliskan, wahyu Tuhan yang dibukukan 100% atau tidak? 2 Timotius 3 ayat 16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus baik untuk bermanfaat, untuk mengajar, menegur dan menasihati, membawa orang kepada kebenaran. Itulah Bible, Bang. Membawa orang kepada kebenaran. Yang saya tanya, astagfirullahaladzim. Tadi kita bersepakat bahwa Iya. kitab suci, Kita bicara Bible itu ada sebagian sejarah dalam perjanjian lama. berarti bukan kitab suci, Ya, bagi Kristen kitab sucinya yaitu Bible. Iya, kenapa Bible dikatakan kitab suci? Coba jelaskan kepada saya. Kenapa Bible dikatakan kitab suci? Silakan. Bible bagi orang Kristen dikatakan kitab suci, firman Tuhan, karena itu kan ajaran. Makanya 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu baik untuk bermanfaat, mengajar, menegur dan menasihati orang, untuk membawa. Oke, berarti informasi yang tertulis dalam Bible ini adalah informasi yang datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia, begitu? Acet. Ya dari Tuhan. Oh, dari Tuhan, ya. Berarti Makanya dalam Bible. diskusi jangan pakai Iya. cuma dua tuh, Bang. Iya, Pakai ya, dua, sabar. cuma dua, Bang. Iya, ya. Sudah jawab dari tadi. Iya, Segala berarti yang Bible ini dituliskan. informasi yang datangnya dari Ya, Tuhan, kan dari begitu? Tuhan, Tinggal jawab. diilhamkan oleh Roh Kudus. Bible Dituliskan. adalah informasi yang datangnya dari Tuhan lalu dituliskan, gampang. Ya. Nah, Ya, kira-kira, itu benar. nah Nah, kira-kira, sama Al-Quran diturunkan. iya sabar, Nah, diturunkan Kalaulah Bible dari ini, langit ke sabar, iya terserah kau sabar, nanti ku jelaskan itu. Kalaulah Bible ini adalah informasi yang datangnya dari Tuhan lalu dituliskan atau dibukukan, apakah dari si penulis, masing-masing penulis seperti Markus, Matius, Lukas, Yohanes, keterangannya sama atau keterangannya berbeda? Berbeda, Bang. Duh. Kalau keterangannya berbeda, yang salah yang mana, yang benar yang mana? Semuanya benar. Oke, semuanya benar. Enggak, kan kalian tidak mengerti. Ini contoh, nanti saya kasih ayat tentang penyalipan Yesus. Lukas katakan jam 9, Yohanes katakan jam berapa? Jam 1. Itu kan dari konteks dia lihat waktu Yunani dan waktu Oke. Yahudi. Oke. Ya itu kan perbedaan di situ, Bang. Anda sama dengan Al-Quran. Nah, Satu oke. ayat per ayat yang lain. saling Oke, bertentangan. sebentar, ya. Berarti kan ini informasi yang datangnya dari Tuhan, walaupun keterangannya berbeda-beda, tetapi semua benar, begitu? Ya benar. Nah, berarti sepakat, Bible adalah informasi yang datangnya dari Tuhan, bukan menurut orang lain, bukan kan? Ya, Yohanes 17 ayat 17. Bukan orang, berarti dari Tuhan kan? Ada kebenaran. Ya. Nah, firman sekarang itu saya adalah tanya. Kebenaran, ya. Ada Bible mau di situ? Banyak Bible sini. Ah, coba baca Lukas pasal 3 nomor 23, baca. Ya, tentang sekira-kiranya ya. Ya, Itu kan baca dulu. sekiranya anggapan orang kan. Iya, kira-kira Pertanyaan menurut itu. anggapan orang. Iya. Di Ya. situ ada tertulis kira-kira menurut anggapan 30 orang. tahun. Ya, 30 tahun. Loh, kan santai berbicara dulu. umur. Ya, Santai dulu. Yang saya tanyakan, kalau dikatakan kira-kira, kira-kira itu kepastian atau menduga-duga? Terjemahannya kira-kira, tapi dalam bahasa aslinya itu kan dikatakan sekiranya, sekitar 30 tahun. Iya, Kan itu sekitar, masalah iya, umur. iya. Nah, Ya sabar dulu. Kau sok tahu juga. Memang apa bahasa aslinya apa? Coba. Apa bahasa aslinya? Apa bahasa aslinya? sekitar 30 tahun. Iya, iya, dalam bahasa Yesus Yunani melayani. apa? Dalam bahasa, ya, kata sekitar yang kau maksud itu, kata sekitar yang kau maksud, yang kau jelaskan kepada saya tadi, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya apa?
Kan itu yang kutanyakan. Iya, apa bahasa Yunaninya apa? Kan itu yang kutanyakan sekitar. Iya, yang saya tanyakan iya. Kan kau tadi bilang, kan kau yang mengatakan. Tadi kau katakan sekitar. Kata sekitar yang diterjemahkan oleh LAI itu merujuk kepada kata apa? Iya, merujuk kepada kata apa dalam bahasa Yunani? Apa bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Tunggu sebentar, jangan di-scroll dulu. Jangan di-scroll dulu, 3 detik aja. Aku mau ngasih tahu kamu sesuatu. Kamu tahu gak? 1 dari 3 pengguna TikTok membeli barang dari brand setelah menonton iklannya di TikTok. Coba TikTok Ads untuk tokomu sekarang agar kamu nggak ketinggalan kesempatan brand, kamu bisa ditemukan customer. Kita mempunyai semua sumber daya dan dukungan yang kamu perlukan untuk mulai hari ini. Tunggu sebentar, jangan di-scroll dulu. Jangan di-scroll dulu, 3